Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bait yang ke-8, Syekh Ahmad Al-Marzuki berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu. Sami'un, Allah adalah zat yang maha mendengar. Al-basiru, Allah zat yang maha melihat. Wal mutakallimu, Allah zat yang maha berfirman. Lahu sifatun sab'atun, Allah memiliki 7 sifat. Tantadimu, yang disebutkan secara tersusun. Penjelasan dari bait yang ke-8 ini, Syekh Ahmad Al-Marzuki melanjutkan penjelasan tentang sifat yang wajib bagi Allah. Yang ke-11 yaitu kaunuhu sami'an. Artinya Allah disifati dengan sifat sama, artinya mendengar. Yang ke-12 al-basiruh. Yang ke-12 sifat kaunuhu basiron. Allah disifati dengan sifat basor, artinya melihat. Yang ke-13 kaunuhu mutakalliman. Artinya Allah disifati dengan sifat kalam, yakni artinya berfirman. 7 sifat yang terakhir telah disebutkan di atas, yaitu itu sifat maknawiyah. Jadi ada sifat nafsiyah, ada salbiyah, kemudian ada maknawiyah. Maka dari itu biasanya itu para ulama itu menyebutkan sifat maknawiyah itu setelah sifat ma'ani. Jadi umumnya di dalam ilmu tauhid itu penyebutan sifat maknawiyah itu setelah sifat ma'ani. Jadi qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakalliman. Itu kan sifat maknawiyah. Itu biasanya disebut 7 terakhir. Jadi kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Itu sifat ma'ani. Jadi sifat maknawiyah menurut para ulama Asy'ariyah itu berbeda pendapat. Para ulama mutaqaddimin, maksudnya generasi-generasi awal, tidak memasukkan sifat maknawiyah sebagai sifat wajib bagi Allah. Jadi ulama mutaqaddimin tidak memasukkan sifat maknawiyah, yaitu qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakalliman. Itu tidak dimasukkan dalam sifat wajib yang harus diketahui oleh setiap muslim. Karena orang yang meyakini 7 sifat ma'ani
yakni kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, itu sudah pasti meyakini 7 dari makna sifat maknawiyah. Jadi kudrat, kaunuhu qadiran. Jadi kaunuhu qadiran itu memiliki sifat kudrat. Jadi kudrat kaunuhu qadiran. Iradat kaunuhu muridan. Ilmu kaunuhu aliman. Hayat kaunuhu sama kaunuhu sami'an. Basar kaunuhu basiron. Hayat kaunuhu hayyan. Kalam kaunuhu mutakalliman. Jadi kalau saya mengatakan bahwa maknawiyah, sifat maknawiyah itu mengukuhkan, mentaukiti, memperjelas dari adanya sifat ma'ani. Jadi kudrat kaunuhu qadiran. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengelompokkan sifat wajib bagi Allah itu dijadikan 4 kelompok. Yang pertama sifat ma'ani. Yang pertama sifat nafsiyah, kemudian salbiyah, kemudian yang ketiga ma'ani, dan yang keempat maknawiyah. Jadi sifat yang wajib yang 20 itu nanti dibagi 4. Yang pertama sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu hanya 1, yaitu sifat wujud. Kemudian sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu memiliki 5 sifat. Qidam, baqa, qiyamuhu binafsihi, mukhalafatu lil hawadisi, wahdaniyat. Jadi kalau wujud itu masuk ke sifat nafsiyah. Qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, itu masuk kepada sifat salbiyah. Kemudian yang ketiga sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini, jadi yang masuk ke dalam sifat ma'ani itu ada 7. Di antaranya kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 itu masuk ke sifat ma'ani. Kemudian yang masuk ke dalam sifat maknawiyah itu juga ada 7. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiron, kaunuhu mutakalliman. Jadi bisa disimpulkan bahwa sifat maknawiyah itu pengertian dari sifat ma'ani. Jadi kita sebagai umat Islam wajib tahu bahwa sifat yang wajib bagi Allah itu ada 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakalliman. Yang 20 ini dibagi 4 dengan pembagian yang tidak sama. Jadi sifat yang wajib bagi Allah itu ada 4. Ada yang sifat nafsiyah, ada yang sifat salbiyah, ada yang sifat ma'ani, dan ada yang sifat maknawiyah.
Sifat yang 20 yang masuk ke dalam sifat nafsiyah hanya satu, yaitu wujud. Artinya Allah itu ada. Yang masuk ke dalam sifat salbiyah itu ada 5. Yang pertama, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat. Sifat yang 20 yang masuk ke dalam sifat ma'ani ada 7, yaitu kudrat, 2 iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Yang masuk ke dalam sifat maknawiyah juga ada 7, yaitu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiron, kaunuhu mutakalliman. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu wajib bagi semua umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, mengetahui hal itu. Makanya ilmu yang wajib ain dipelajari, diketahui oleh semua umat Islam adalah ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu yang mengetahui tentang sifat-sifatnya Allah. Semoga menjadi keterangan yang barokah, yang manfaat. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.